Dias ini punya usaha di Sudirman Street di Bandung ya sih ya. Betul. Di bidang makanan ya. Secara rincinya di apa Dias? Di bidang makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Kebetulan dia sini sebentar lagi ya terbang. Ada 1 minggu lagi ya. Hari Rabu berarti itu berapa hari lagi? Hari Rabu Kurang dari 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu lagi ya. Iya. Nah, awal pembicaranya ini pada saat dia awal memutuskan ke Jerman, kenapa harus Jerman kan rata-rata nih banyak kan ada Jepang, ada Korea, ada Jerman gitu. Kenapa harus Jerman ya? Apa gitu alasan yang membuat dia ya udah Jerman? Apa yang faktor-faktornya? Yang faktor paling utama itu yang di-spill itu karena kan dia SMP-nya di bidang pariwisata ya. Utamanya di bidang tata boga pariwisata. Ya. Jadi masakan gitu ya. Betul. Jadi di bidang perhotelan. Nah, kebetulan Jerman ini negara yang sektor pariwisatanya sangat bagus di Eropa. Berarti Jerman sektor pariwisatanya di lingkup Eropa paling unggul, Iya, paling betul, bagus. paling unggul. Oh, itu yang alasan Betul, karena kan kalau misalkan pilihan misalkan kau ke Jepang atau Korea, sedangkan Jepang sama Korea itu lebih ke misalkan teknik atau pertanian, sedangkan kalau sektor pariwisata tuh yang unggul tuh di Jerman. Iya. Karena kita tuh nanti mendapat banyak program-program unggulan kok di Jerman. Program unggulan. Betul. Oh, iya. Kayak sekarang nih lagi ngikutin program Ausbildung. Program Ausbildung itu adalah program pendidikan vokasi selama 3 tahun. Vokasi 3 tahun. Betul. Jadi di mana kita tuh nanti di sana kita bekerja sambil sekolah. Iya. Oh, bekerja sekaligus kuliah dalam artian kuliah. Betul. Misalkan contohnya seminggu kerja, seminggu depan lagi kuliah. Seminggu kerja, minggu depannya kuliah gitu. Oh, jadi seminggu kerja, seminggu kuliah gitu ya. Atau bisa juga sebulan full kerja, sebulan full sekolah atau kuliah. Oh, ada satu hari mingguan, ada bulanan ya. Itu tergantung perusahaannya. Tergantung perusahaannya. Oh iya, itu tergantung perusahaannya juga sih. Kebijakannya kan beda-beda ya setiap perusahaan gitu. Terus apalagi ya faktornya adakah dari faktor eksternal saudara, teman atau apalagi ya? Lebih banyak sih karena faktor mungkin kakak kelas ya, karena kan kebetulan dia tuh sekolah di SMK Pariwisata Telkom. Oh, kakak kelas dia kebetulan sekolahnya di Pariwisata Telkom. Iya, dia pun sekolahnya di situ. Telkom Bandung. Iya, SMK Pariwisata Telkom Bandung. Telkom Jadi Bandung. SMK Pariwisata Telkom tuh bekerja sama dengan lembaga yang namanya Rundhuse Sprachschule. Itu tuh tempat di mana dia les bahasa Jerman dan juga menyerukan untuk program Ausbildung ke Jerman. Oh, kebetulan ada salah satu program ke Jerman juga. Ya, bekerja sama gitu ya. Jadi lebih mempermudah lah istilahnya ya. Betul. Itu ya. Iya. Kebanyakan sih untuk penawaran bidang pariwisata itu bukan hanya Jerman, tapi juga ada Australia. Australia itu lebih program itu bukan sekolah atau kuliah, tapi full kerja, sama seperti di Jepang. Oh, Australia full kerja. Jadi nggak ada program pendidikan sekolah, jadi nggak ada program pendidikan kalau di Australia. Iya, jadi full kerja gitu di Australia itu programnya ya. Sedangkan kalau di Jerman kita kuliah sambil bekerja, nanti setelah lulus selama 3 tahun itu kita mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat itu berlaku secara internasional, khususnya di benua Eropa, Australia dan Amerika. Ya, kebetulan dia ini juga ngambil yang sekolah plus kerja ya. Iya, namanya program Ausbildung. Iya, Ausbildung. Program berarti kemungkinan kalau kuliah sambil kerja itu dapat ijazahnya nanti ya. Betul, ijazah S1 itu stratanya setingkat S1 atau apa ya? Untuk di Jerman program Ausbildung itu setara dengan D3 perhotelan. D3 perhotelan. Tapi kan beda. Kalau di Jerman beda D3-nya ya. Beda. Kalau kita disetarakan dengan pendidikan Indonesia memang berbeda, tapi kalau misalkan disetarakan dengan pendidikan Jerman itu secaranya kayak D3, karena program pariwisata tuh untuk khususnya untuk di perhotelan D3. Bisa juga melanjutkan S1, tetapi itu di luar program Ausbildung atau kuliah mandiri gitu. Oh iya. Berarti D3 ya. Iya betul, D3. Jerman. Berarti pada saat itu kakak kelas dia dahulu
atau ada teman yang udah di Jerman? Nah kebetulan si sekolah les tempat dia bahasa Jerman dengan Iya. sekolah Telkom itu sudah bekerja sama sejak 2017. 2017. Berarti udah banyak ya Nah, sudah kisaran yang banyak sana. dan tempat les di situ sudah memberatkan lebih dari 400 orang. Oh, lebih dari 400 orang yang dari khususnya di Iya. daerah Telkom ini. Kebanyakan dari SMK SMK Pariwisata Telkom. Telkom. Oh iya. Banyak juga yang dari kayak provinsi lain kayak misalkan dari Sulawesi, Pulau Sumatera yang datang untuk belajar bahasa Jerman dan untuk pergi ke Jerman. Tapi rata-rata didominasinya Didominasi sama anak-anak SMK Pariwisata Telkom. Pariwisata Telkom Bandung ya. Iya, Lebih betul. tepatnya di mana ya alamatnya? Alamat sekolahnya Iya. atau lesnya? Les Dias pada saat Di Jalan les. Tebagus Ismail di gedung One Stop, namanya Rudi Rusus Prashula. Oh, di sana Iya. ya. Berarti Dias temen juga udah banyak 400 lebih orang. Udah ya. banyak gitu. Kalau yang banget. temen seangkatan nih, seangkatan sama Dias Ada seangkatan, nah seangkatan itu kebetulan kemarin ada nih udah dan jumlahnya itu ada 4 orang termasuk Dias. Oh, ada 4 orang termasuk Dias. Ya, yang 3 tuh itu perempuan semua, yang 2 udah berangkat udah mau 1 tahun di Jerman dan yang satunya lagi baru kemarin hari Selasa terbang. Oh, baru hari Selasa terbang ke Jerman juga. Iya, ke Jerman. Dia ditempatin di kota Kohem namanya di Jerman. Dan programnya ngambil apa tuh? Sama programnya koki juga. Koki kerja sama kuliah. Iya. Oh, iya. Karena kan tempat les itu menyalurkannya Ausbildung. Jadi kerja sama kuliah. Nggak bisa Iya. kerja doang. Iya, kerja sama kuliah. Jadi double gitu. Iya, jadi kita juga di sana dapat uang saku, jadi hidup kita di sana terjamin lah. Nggak Terjamin bakal lah. gimana. Kebetulan saudara Dias juga, Dias ada yang di Jerman kan? Itu Uwa di Jerman. Wah, Dias. Iya. Namanya Uwa Deden. Deden. Iya. Udah berapa lama ya di Jerman? Kemarin tuh waktu terakhir dia tuh bilang tuh hampir udah 19 tahun lebih, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Iya, di Jerman. Berarti awalnya pada saat ke Jermannya kerja ya mungkin ya. Pada saat itu awalnya ke Atau Jerman apa? tuh gara-gara menikah dengan orang Jerman, Oh. ketemunya di Bali. Menikah sama orang Jerman, ketemu di Bali. Iya. Jadi waktu dibawa sama orang Jerman, dari awalnya ketemu di Bali dia tuh dikasih kayak gimana ya? Ya disuruh ke Jerman aja pokoknya. oh iya. Oh, istrinya. Istri. Jadi seolah-olah Suruh tinggal di sana. punya bareng. rumah juga istrinya di Betul, Jerman ya. Orang Jerman. Orang Jerman ya. Secara kan kalau Jerman punya rumah, punya apa, jadi Iya. tinggal Iya, aja. suruh tinggal di sana. Iya. Terus alhamdulillahnya juga di Jermannya wah dia tuh kerja juga kan. Itu kerja. Hmm. Kerja baru sama 20 tahun ya. Iya, Berarti kalau di bidang kesehatan. di bidang kesehatan. Iya. Oh iya. Tapi jarang pulang ya. Sering, malah sekarang lagi di Garut. Dia punya tanah 70 hektar sama villa di sana. Oh, punya tanah 70 hektar berarti di sama villa Iya. di Garut. Iya. Lumayan juga ya. 70 hektar. Lalu itu dijadikan villa atau apa ya? Itu bisa perkebunan apa juga 70 hektar kan? Iya. Lumayan. Besar mungkin stadion GBK. Stadion GBK. Lumayan ya. Oh iya, berarti alhamdulillah ada Wah Dias yang membantu Iya, juga tapi ya. ya sayangnya jauh beda provinsi. Oh, beda provinsi. Beda provinsi jaraknya ya kalau pakai kereta atau kendaraan itu sekitar 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam kalau menggunakan transport kereta atau kereta. bis ya. Oh, berarti beda kota ya? Beda kota dan beda provinsi. Kota beda provinsi. Lumayan jauh kalau begitu ya. Sangat jauh bener. Jadi kalau ketemu 5 jam, capek 6 ya. jam lumayan. Kayak dari Bandung ke Jogja. Dari Bandung ke Jogja kalau ya secara jarak tempuh Indonesia ya. Wah juga kan. Berarti pada saat itu Dias masuk bulan apa ya masuk? Waktu itu masuk les tuh Oktober 2022. Oktober 2022 Iya. masuk les. Iya, masuk les. Oktober 2022 berarti kurang lebih ada 1 tahun bukan? Setahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan Iya. karena fun fact-nya ya kalau dikomparasi sama Jepang atau apa, Jerman itu secara pendidikan bahasanya lebih matang, lebih terasa Betul. terampil. Betul.
kalau diibaratkan hard mode atau mode susah ya sih Iya ya. betul. Karena Jadi untuk mengikuti program Asudang tuh kita harus mengikuti bahasanya itu bukan di level awal atau level mediumnya, tapi kita harus ada level tertentu yaitu level B1 lebih tepatnya. iya B1. B1 tuh secara intermediate bahasa Inggris. Oh intermediate tuh udah lumayan Fasih. fasih itu kalau secara bahasa ya udah lumayan fasih kalau iya intermediate. Oh pada ya kurang lebih 1 tahun 4 bulan ya. Iya itu setelah lulus ujian bahasa lalu nunggu kontrak, setelah itu baru bikin visa. Iya. Sekitar segitu. Ada juga yang lebih singkat juga waktunya karena tergantung pembelajaran bahasanya juga ya. Berarti kalau secara waktu itu rata-rata ada yang 1 tahun ya, ada yang Rata-rata 1 tahun, 1 ada tahun, yang di bawah 1 tahun, ada yang di juga. bawah 1 tahun, Bahkan ada yang 7 bulan ada yang 7 bulan udah terbang terbang. dapat kerja. Berarti tahapan-tahapannya pada saat awal pelatihan biasa apa yang diterapin tuh pada saat awal? Les bahasa ya, kita berarti bahasa dari awal tuh tahap-tahapnya lumayan banyak ya, karena kan levelnya itu kalau bahasa Jerman tuh A1, A2, baru setelah itu baru B1. Nah yang untuk program Ausbildung tuh harus diwajibkan kita mendapatkan sertifikat B1. B1 berarti Ya. yang paling basicnya tuh apa? A1. A1 A1 di itu seperti kita bisa perkenalan Basic, diri, A1. menulis, Oh, iya. membaca. perkenalan diri, menulis membaca itu A1 itu basic paling Betul. basic ya. Betul. Di atasnya ada apa? Di atasnya ada A2. A2 itu Kita A2 itu kita mendapatkan gramatik baru. gramatik Ya, itu istilah. bagaimana kita cara berbicara dalam bahasa seperti Inggris itu past tense. Oh past tense. Oh Future. kalau Inggris past present, past future, past perfect tense. Iya, gitu. betul. Kalau Inggris. Oh iya, itu di atasnya lagi. Itu terus kita juga harus wajib mempelajari yang namanya kalau bahasa Jerman itu artikel. Artikel. Itu ada der das. Itu tergantung pada kasusnya. Ada banyak kasusnya, ada kasus akusatif, nominatif, datif, terus ada kasus banyak lagi. Oh, berarti di atas basic tuh udah lumayan Iya, kita harus banyak menguasai ya. banyak banget. Harus Iya. menguasai. Kalau secara itu ya, kalau Inggris kan vokabulari kosakata tuh. Iya. Jerman Nah, juga. Jerman juga di setiap tingkatan level bahasanya itu vokabularinya semakin banyak dan kita tuh harus benar-benar menguasai, karena pada saat kita speaking Iya, itu tuh sangat-sangat diperlukan dan penting Iya. sekali. penting sekali sih. Betul. Kotoba tuh ya kalau bahasa Jepang kotoba, kalau Inggris tuh vokabulari, kalau Jerman Word chart. word chart. Jadi perluas, jadi makin banyak, makin pasti, mungkin kita tuh sehari-hari juga makin terbiasa ya. Betul. Karena kan harus banyak Tapi juga. jika kalau kita belajarnya cuma di basic, tapi kita ke Jerman, memang sehari-hari bisa, tapi kita awalnya pasti kesulitan dalam adaptasi berbahasa. Adaptasi berbahasa ya. Bahasa Jerman tuh bisa dibilang susah banget. Iya, susah banget. Kalau emang ya style passionnya di ya beda-beda sih setiap orang, tapi kalau Betul. dibandingkan dengan Inggris juga lebih Jerman ya. Iya. Betul, selama kan kita tuh Mod- belajar bahasa Inggris dari SD ya sampai Iya. kelas SMA atau SMK Iya. 12 tahun, dan itu pun kita tuh pasti harus bisa ya, sedangkan Iya. bahasa Jerman tuh lebih susah Lebih dibandingkan itu. lebih ya tingkatnya di atas bahasa. Betul. Berarti tadi kan tahapan itu bias itu udah sampai tahapan mana? Tahapan di Sekarang. atasnya lagi. Sekarang tahapan bahasanya nih. Iya. Tahapan bahasanya di di sekarang B1. B1 Di atas berarti A2 tadi. di atas A2 tadi, di atas A2 tadi itu B1. B1. Iya. B1 itu udah cukup lah untuk ke Jerman ya. Betul, itu cukup dalam kita mengikuti program Ausbildung. Tapi kalau kuliah kita harus B2. B2 itu di atasnya lagi. B1, iya betul. Di atas B1. Oh iya. Kalau Setelah, kuliah setelah B2 ada lagi. Oh iya. Namanya C1. makin banyak Betul, ya. Iya, makin banyak. Makin harus kita belajarnya benar-benar itu. Susah banget soalnya. Iya, iya. Berarti pada saat dia cukup A1 kan, A1, A2, A2 dia tuh B1. B1 cukup untuk ke Jerman tuh program dia kan Iya. kerja sambil kuliah. Betul. Gitu. Berarti kurang lebih 1 tahun
bulan ya. Itunya yes, hal-hal apa tuh yang misal ada yang menyulitkan dia tuh secara tips untuk yang mau ke Jerman nih teman-teman, apa dorongan dia, tips yang harus ditekankan di bagian mananya ya. Untuk yang mau program Aspidung ya terutama Iya, tipsnya tuh kita tuh lebih baik kita sebelum mengikuti program itu tuh harus tahu dulu nih bahasa Jerman terlebih dahulu. Kita belajar dulu basic-basicnya misalkan di rumah, setelah itu kita bisa perbanyak speakingnya karena itu tuh supaya kita nggak kaget pada saat kita belajar di tempat les. Iya. Karena waktu itu kan dia tuh sama sekali nggak bisa bahasa Jerman dan mengenal bahasa Jerman tuh pada saat di tempat les. Berarti nggak ada basic sama sekali pada saat Betul. masuk les. Sama sekali nggak ada basic. Iya. Cuman basicnya Inggris doang. Nggak Ada doang. basic bahasa Jerman. Iya. Dari SD sampai SMK pun belum pernah belajar bahasa Jerman. Baru pertama kali Kan ini secara tempat di les. SMK yes. Jarang-jarang hampir Iya. hampir jarang lah ada kurikulum Bahasa bahasa Jerman. Tapi di sekolah dia tuh kebetulan ada. Oh, kebetulan ada. Tapi Oh. itu tuh buat di program yang ngambil jurusannya UPW, Usaha Perjalanan Wisata sama ticketing. Itu diajarin bahasa Jerman. Diajarin bahasa Jerman. Kebetulan dia tuh di jurusan tata boga, masak, jadi kita belajarnya Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya, belajar bahasa Jerman. Sebenarnya ada di sekolah, cuman di jurusan tertentu gitu. Oh iya. Berarti kalau yang setelah itu kan dia masuk, kalau beres bahasa nih pasti Iya. interview sama orang Jerman atau dikasih dulu beberapa pilihan job. Iya, hotel. Iya. Jadi waktu itu tuh progresnya ya. Iya. Progresnya tuh kita tuh tahap interview. Nah, tahap interview itu kita nggak bisa milih hotelnya mau di mana, tapi kita bisa milih kotanya kita mau di mana. Oh, kota. Betul, kota yang tempat kita nanti tinggal. Nah, kebetulan waktu itu agen dia tuh kita tuh bisa milih kotanya di mana. Waktu itu dia pakai agen namanya Go Jerman. Kebetulan dia sini bisa memilih, jadi mau di kota mana gitu. Kebetulan waktu itu milihnya di kota Dortmund dan sekarang di tempat ini hotelnya dekat kota Dortmund. Oh, berarti dekat ya? Dekat Belanda ya? Dekat Belanda, perbatasan. Oh, perbatasan. Di Jerman Barat. Jerman Barat. Ya. Di dekat Belanda, perbatasan Belanda sama Belgia. Oh, berarti interview terus Setelah tahap interview kita menunggu kabarnya selanjutnya apakah kita diterima atau tidak. Setelah itu baru kita setelah diterima kita mendapatkan kontrak ya. Kontraknya berupa PDF dulu waktu pertama, baru setelah itu nanti kontraknya dikirim langsung dari Jerman bentuknya fisik kertas. Berarti turun dari Jerman berupa fisik ya? Betul, fisik. Nah, setelah kita mendapatkan kontrak dan kita udah juga punya sertifikat bahasa B1 dari Goethe Institute, baru kita bisa mengajukan visa terbang ya? Iya. Visanya juga kita visanya khusus, yaitu namanya visa Ausbildung. Bisa pendidikan vokasi. Iya. Berarti kalau secara range gaji besaran tuh rata-rata ada mungkin di Jerman. Kalau uang saku ya kan dikategorikannya Jerman itu ya uang saku sama uang gaji beda kan ya? Itu beda. Jadi kita program Ausbildung itu kita baru dikasihnya uang saku bukan gaji. Karena kenapa? Karena kan kita masih tahap proses belajar untuk menjadi seorang yang handal di bidang tertentu ya. Iya. Jadi kita masih dikasihnya uang saku. Ya. Di bidang tertentu ini dia sini terkhususnya di bidang perhotelan, masak. Oke. Teman-teman juga yang mau coba silahkan ke Sudirman Street. Ada di sana kedai Dias ya? Ya, kedai Nusantara. Ya, kedai Nusantara namanya. Itu saya udah coba, enak tuh teman-teman ya. Makasih. Oh iya. Terus pada saat itu lanjut ya. Tadi progresnya setelah langsung terbang. Setelah kita, penempatan gimana tuh? Setelah kita beres visa ya. Iya. Proses visa beres, baru kita tinggal menunggu waktu penerbangan kita ke Jerman. Tinggal menunggu waktu penerbangan. Iya. Ya. Udah keluar visa. Itu udah beres visa, semua udah dokumennya udah beres. Dokumen lengkap ya. Iya. Baru kita bisa memastikan untuk ke Jermannya kapan dan sesuai juga tanggal kontrak. Kemarin tuh di situ dapat kontraknya seharusnya
tanggal 1 Mei itu sudah di Jerman. Tanggal 1 Mei seharusnya udah di Jerman Ya, ya. berhubung kemarin visanya berlakunya tanggal 1 Mei, jadi tanggal 1 Mei itu baru mau berangkat. Baru berangkat. Ya, jadi iya. seharusnya itu tanggal 1 itu udah mulai program Ausbildung dulu. Iya. Ya, berhubung visanya baru berlakunya tanggal 1 Mei, jadi baru berangkatnya tanggal 1. Karena kan kalau kita berangkat di bawah tanggal yang ditentukan oleh visa kan nanti ilegal ya. Oh, kalau di bawah Tanggal ketentuan itu termasuknya ilegal ya. Betul. Jadi kita pasti nanti debat lagi di sana ya, ngurus-ngurus kantor imigrasi di sana. Akan ada permasalahan sama imigrasi itu akan bermasalah lah intinya Betul. ya. Ya. Iya. Kemudian ya mungkin nanti tanggal 1 semoga lancar ya. Amin, amin, amin. Berarti uang saku range-nya ada 20-30 juta ya. Untuk uang saku semuanya tergantung sama perusahaan atau hotel masing-masing. Untuk ya range-nya sekitar 20 juta. 20 di tahun pertama. 20 juta itu tahun pertama teman-teman. Ini tahun pertama 20 juta, tahun keduanya beda ya. Tahun keduanya ya tergantung perusahaan itu juga. Perusahaannya juga Mau naikinnya berapa lagi gitu. Dan itu udah pasti setiap tahunnya bakal naik. Selama 3 tahun program Ausbildung pasti naik lebih. Ini terkhususnya uang saku saja ya teman-teman. Jadi di luar itu ya gaji di luar uang saku. Gaji itu kita mendapatkan gaji itu setelah lulus selama 3 tahun. Ya. Beda lagi gaji. Ada uang saku, ada gaji. Ya, Beda. kita ada tahap prosesnya. Tahapan-tahapannya ya. Ya. Kalau udah gaji itu tadi itu kata itu ada yang paling besar 80 juta atau apa tuh ya? Oh itu programnya untuk perawatan. Perawatan Jadi tuh. program Ausbildung itu bukan hanya di perhotelan, jadi di Ausbildung itu ada perawat juga, ada teknik juga, Ada IT teknik, juga. ada perawat, IT ya. Iya. Kemarin tuh teman ada yang di teknik tuh dia kerja di Jerman itu di pabrik Tesla. Pabrik Tesla. Betul. Wih, Tesla Elon Musk. Iya, Mas. Di pabrik Tesla. Iya. Oh, temen Iya, ada. Ada. Terus gimana ya? Dan ya sekarang dia di sana udah hampir mau 3 bulan. 3 bulan. Ya, kerja di pabrik Tesla dia tuh sebagai mekaniker. Mekanika. Ausbildung ya. Host Ausbildung. Building. Ya. Untuk teman-teman juga yang mungkin belum pernah mendengar istilah sematan bahasa Jerman ya, mungkin bisa sedikit ya, misal nama saya perkenalan diri itu bahasa Jermannya. Oke. Coba kasih gambaran ya. Oke. Misal nama tempat ya seperti di Bandung kan ya, Oh. coba ya. Bahasa Jermannya mau dengar ini. Oke. Bagaimana? Hallo Leute, mein Name ist Audi Schitema. Sie können mir das nennen. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Indonesia und ich wohne in Bandung. Oh ya. Itu singkatnya gambaran Jerman ya, Iya betul. Itu kalau istilah yang bahasa Jerman kumur-kumur itu ya itu Ya, harus tergantung Iya. logatnya. Seperti bahasa Inggris juga kan Inggris ada Inggris US, ada Inggris British. British. Oh, teman-teman di mana sih ya, di Tesla. Tesla. Betul. Ada juga yang di BMW, ada yang di Mercy. Kan BMW, Mercy, Audi, Porsche itu kan mobil dari Jerman. Ya. Dari dia produk Jerman. Jerman ya. Iya. Ya, Jepang, Jerman itu negara produksi. Betul, produksi di bidang otomotif ya, terutama Otomotif. sama bidang-bidang mekaniker atau bidang teknologi lainnya ya. Jerman sama Jepang ya. Berarti dia pada saat itu pemusatan dulu udah sama teman-teman dia yang orang Medan itu gimana? Oh, waktu itu ketemu temen yang orang Medan itu karena ini di Kedubes, kedutaan besar Jerman Kedutaan besar Jerman di Jakarta. di Jakarta ya. Ketemu tuh ya awalnya sih nggak tahu ya, ternyata dia tuh bareng satu tempat Ausbildung, satu perusahaan. Satu perusahaan. Iya. Oh, kebetulan satu perusahaan sama Iya. dia yang orang Medan kan? Betul. Oh iya. Di Jerman sama Satu kota, satu tempat kota tinggal, tempat tinggal satu perusahaan. 5 orang, 5 orang, termasuk dia. 3 orangnya. 3 orang Medan, satu kakak kelas yang di Telkom, dan satu orang lagi dia. Jadi total 5 orang Indonesia. Dan dia sama teman-teman itu tuh orang Indonesia pertama kali yang mengikuti program Ausbildung di hotel namanya Welcome Hotel Legden. Kita tuh sebagai orang Indonesia pertama kali di sana. Jadi dia sini orang pertama kali yang dari Indonesia yang untuk program di Hotel Legden Hotel Legden sebagai Ausbildung. sebagai host building. Ya ya ya. Sebelumnya
nanti pengalamannya jauh lebih bagus lah ya. Betul, amin amin. Sebelumnya juga Yas kan pada saat itu kan magangnya di hotel juga ya. Iya, jadi waktu SMK tuh kelas 3, jadi di SMK Pariwisata Telkom tuh diwajibkan kita tuh praktikum atau latihan pekerja lapangan. Iya. Kita magang di sana, kebetulan waktu itu dia magangnya di Hotel Marriott di Courtyard by Marriott di Bandung, di Jalan Insinyur Haji Juanda. Oh, di sana. Selama 6 bulan. Waktu Selama itu 6 bulan. magangnya sebagai food and beverage service. Food and beverage Service. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu fondasi untuk magang ke Jerman kan alangkah lebih baiknya harus pengalaman dulu ya Yas ya. Bisa juga kita kan pertama di bidang perhotelan kita harus benar-benar mentalnya matang ya, karena kan kita di bidang hospitality harus memiliki jiwa yang ramah, karena kita setiap kali bertemu dengan orang-orang ya. Jadi kita meskipun dalam keadaan apapun kita Harus dituntut ramah. betul Ya. karena bidang perhotelan hospitality harus seperti itu ya. Ya, harus seperti itu. Ya semoga lancar ya tanggal 1 Amin Yas. amin. Makasih banyak. Ya. Lancar juga Bu. Ya, Yas. Tutup ya teman-teman. Mungkin di next time kita sharing lagi ya. Yes, nanti kalau udah di Jerman nanti zoom lagi atau Siap. video call. Siap. Oke. Oke, siap. Oke, Yes. Siap. Yes.